Selamat datang Sobat Antara di Podcastorial Antara kali ini di volume kelima. Dalam volume kelima ini kita menghadirkan narasumber yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Udah bosen kan dengan Pak Teguh? Sama, saya juga redaktur pelaksana. Kita akhirnya punya kerjaan lain dia selain duduk di sini. Nah, kali ini kita Podcastorial Antara di volume 5 kita hadirkan Pak Ade Marbun. Halo. Kita tepuk tangan dulu, Pak. Nah, Selamat siang. ya, saya perkenalkan Pak Ade Marbun ini adalah redaktur senior kantor berita Antara. Gimana kabar Pak Marbun? Baik. Nah, spesialisasi beliau ini Pak Ade Marbun sangat mempelajari dan mendalami, menyelami, bahkan kecemplung dan tenggelam ya Pak di bidang militer. Larut. Ya. Oh, seperti Sublim. Bahasanya udah kimia banget. Nah, jadi Pak Marbun ini sangat paham lah mengenai tentang militer di Indonesia, alutsista, bahkan sejarah dan sebagainya Pak Marbun. Kira-kira begitu. Nah, Plus minusnya begitu. Oke, Pak Marbun, langsung aja Pak Marbun. Ini ada satu isu yang kita masih membicarakan mengenai COVID-19 yang dari mulai dulu awalnya kita ngobrol mulai PSBB, mudik, bahkan pembatasannya. Nah, kali ini kita lebih ngobrol sedikit lebih kontroversi sedikit, Pak. Apa itu? Nah, awalnya ini COVID-19 itu kan munculnya banyak pemberitaan di Wuhan, di Cina. Ya, Betul di kan? pasar itu, pasar tradisional hewan itu. Nah, semakin kesini berkembang muncul teori konspirasi Pak bahwa virus COVID-19 ini adalah merupakan suatu tujuan yang dimana ini kemasan dari senjata biologis. Betul. Nah, menurut Pak Ade Marbun yang memahami dan paham mengenai seluk-beluk militer dan fungsinya dan teknis, benar gak sih Pak bahwa COVID-19 ini memang tujuannya itu adalah kemasannya mengenai senjata biologis? Ya, namanya aja konspirasi ya. Konspirasi itu kan persekongkolan. Ya kan, si Anu dengan si ini untuk mukul si itu. Musuhnya musuhku adalah temanku dan lain sebagainya. Kemudian berlaku adagium yang paling suci dari pertahanan, civis pacem parabellum. Kalau mau damai kita siap perang. Makanya kita harus memiliki senjata dan kita harus melatih diri dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk corona, saya termasuk yang tidak terlalu yakin bahwa ini adalah senjata biologis yang sengaja didesain untuk dilepas. Betul bahwa banyak laboratorium biologis dunia itu mempelajari tentang hama dan penyakit. Tunggu Pak, salah satunya di Wuhan kan katanya ada laboratorium virologi ya di sana. Betul, ada di situ. Itu mungkin yang semakin mengkerucutkan teori itu ya. Tidak jauh-jauh ya, di Indonesia pun juga pasti ada bagian-bagian atau lembaga-lembaga baik itu negara punya atau swasta punya yang mempelajari masalah penyakit-penyakit ini. Kalau kita mau sembuh, kita harus mempelajari penyakitnya kan begitu. Betul. Nah, tapi khusus kembali ke masalah corona yang berasal dari Wuhan ini dikembangkan dan lain sebagainya, saya tidak terlalu yakin. Kenapa? Collateral damage-nya itu terlalu besar. Ya. Okay. Karena sekali dia dilepas, dia tidak bisa dikontrol. Tidak bisa dikatakan bahwa virus ini mati secara otomatis di generasi kelima atau di orang ke-10 yang dia tulari. Nggak bisa. Dia terlalu liar. Bahkan dia bisa memutasi diri sendiri kalau dia ketemu lingkungan yang baru dan lain sebagainya ya kan. Nah, konsideran itulah yang kemudian bagi saya terlalu menukik ya kan. Nah, samalah seperti kalau kita dulu ada masalah di Indonesia pasti kan pasti si ini sama si ini yang bikin orang pihak luar negeri lah kayak gitu. Nah, sekarang kita balik sendiri kalau kita bicara yang tadi itu ya. Bagaimana kalau ternyata penyebabnya itu ada di dalam. Nah, negasi-negasi pemikiran seperti inilah yang harusnya tuh kita wacanakan bersama. Nah, kembali kayak corona dan Wuhan dan sebagainya. Bill Gates kan bilang bahwa dia akan menemukan, bukan dianya sih, tapi perusahaan yang dia miliki akan menemukan vaksin untuk menangkal virus corona. Kemudian orang menuduh, loh tahun lalu dia ngomong begitu, sebentar lagi ngomong begini.
sudah punya. Berarti, nah untuk diketahui, membuat vaksin itu bukan pekerjaan sebulan 2 bulan. Butuh waktu yang ini ya. Lama, risetnya lama sekali, bisa belasan tahun. Dan ingat, selama belasan tahun penyakit yang diisolasi itu bisa berkembang sendiri. Makanya protokol pengamanan terhadap benda-benda seperti itu tuh sangat-sangat ketat. Ketat ya. Dan semua komunitas ilmuwan atau praktisi atau badan yang terkait dengan itu harus saling berkomunikasi. Kenapa? Karena apa yang dilakukan di Israel umpamanya, atau dilakukan di Kanada, atau temuan yang ditemukan di mana, di Prancis, di Indonesia, di Bogor, itu pasti adalah dari 100 hal yang dilakukan. 2 itu berguna untuk langkah internasional. Tunggu Pak Marbun, berarti bisa kita simpulkan bahwa Pak Marbun tidak sepakat bahwa COVID-19 atau Corona ini pandemiknya merupakan senjata terlalu dini kita mengatakan begitu. Karena jejak-jejaknya itu masih terlalu di bawah permukaan ya. Lain halnya dengan kayak Aung Shin Rikyo yang di Jepang dulu, yang dia mengembangkan, yang melepas gas sarin di metro subway itu ya. Subway Jepang itu kan, tahun 90-an Ya, itu, 90-an. sekte agama itu. Itu dia menyatakan atau polisi sudah menduga bahwa polisi, dinas rahasia dan intelijen Jepang sudah punya jejaknya ke arah situ, dan lakon dilalah dia nekat, dan dia dan sektenya itu nekat melakukan itu secara terang-terangan, dan dia mendeklarasi. Tapi kan itu bukan sejenis virus kan? Itu Bukan. hanya apa? Senjata, Asap ya, atau senjata kimia. Kimia ya. Ya, gas sarin. Berarti kalau mungkin tidak sepakat dengan senjata biologi, bisa jadi senjata fisika atau bahasa Indonesia gitu ya Pak. Intinya kita sendiri memahami bahwa ini belum bisa disimpulkan ya Pak. Belum bisa. Mungkin Pak Marbun sendiri bisa menjelaskan Pak. Emang sebenarnya kriteria atau karakter atau definisi mengenai senjata biologi di militer itu seperti apa sih Pak? Ya secara umum, secara mudah ya, senjata biologi itu adalah senjata yang berbasis menggunakan hasil pengembangan dari apapun yang terkait dengan biologi, hayati. Dia basisnya adalah benda-benda hidup. Nah, untuk senjata biologis itu kita kerucutkan lagi, dia adalah mikroorganisme. Mikroorganisme itu apa? Secara umum dalam mikrobiologi itu ada 3: jamur, bakteri, dan virus. Nah, masing-masing ini punya cabang ilmu tersendiri. Nah, virus itu tidak seperti bakteri dan jamur. Dia bisa hidup sendiri dan lain sebagainya. Virus itu butuh inang ya? Perlu host. Dia itu sebetulnya makhluk setengah hidup, setengah mati. Berarti Pak Marbun ini virus ya? Karena saya hostnya. Ya kan? Nah, kalau dia di luar host itu atau di luar keadaan yang ideal untuk dia hidup, dia mati sendiri. Cuma masalahnya selama dia hidup, daya rusaknya itu kayak apa? Itulah yang kemudian dimanfaatkan sebagai senjata. Dan ingat, dia daya sebarnya itu luar biasa. Nah, ada yang soil borne, itu berasal dari tanah. Ada yang airborne, ada yang waterborne. Waterborne ini kaitannya dengan udara juga, karena udara itu mengandung CO2 juga. Kelembaban, H2O-nya ya? Moisture. Mengenai tentang aturan atau etika sendiri dalam militer, etis gak sih Pak, atau gimana sih aturan penggunaan senjata biologi ini untuk perang? Kalau kita urut di dalam sejarah penggunaan senjata biologi itu sebetulnya sudah lama banget. Lama sekali. Kapan Pak? Dari abad sejarawan Yunani Herodotus itu mempunyai catatan. Waktu perang Sith melawan kota-kota di sana, mereka itu sudah memakai senjata biologis yang berasal dari bangkai-bangkai binatang. Bangkai binatang? Bangkai binatang diambil kemudian disebar. Nah, dampaknya apa itu? Ya mungkin mereka musuhnya itu bisa kena tifus, kena cacar dan lain sebagainya. Itulah asal muasalnya. Jadi dia dilemahkan sejak sebelum musuhnya itu bisa berperang. Kayak di film Troy itu ya, yang dia bangkai mayat jasad perang. Betul. Nah, kemudian di Indonesia senjata biologis itu juga sempat dipakai. Sempat juga. Sebetulnya waktu perang Sultan Agung itu loh. Yang kedua kan kota Batavia itu dikepung. Ya maaf, dia memakai feses. Jadi Batavia itu dihujani feses,
dikepung memakai feses. Airnya itu kan tercemar. Betul. Airnya buat tangsi-tangsi Belanda itu. Berarti dari ilmu dari ilmu peperangan garis logistiknya itu sudah diganggu dan itu sangat berbahaya. Logistik tidak memenangkan perang, tapi dia menentukan kemenangan perang. Nah, kemudian Perang Dunia Pertama itu gas sarin, gas mustard, kemudian tetanus dan bakteri tetanus dan sebagainya dipakai. Karena efeknya itu terlalu sadis. Kemudian dunia menyadari bahwa ini sangat biadab untuk diteruskan. Makanya kemudian dibuatlah protokol penggunaan senjata-senjata. Dan kemudian secara umum tahun berapa itu ada protokol yang menyatakan bahwa ini dilarang sampai akhirnya konvensi senjata biologis dunia itu diberlakukan tahun 72. 72 ya? Tahun 72 dan efektif berlaku itu 26 Maret 75. Berarti ketika ada negara yang menggunakan senjata biologis ketika sudah diatur dengan konvensi, dia harusnya melanggar. kena sanksi dong? Bisa. Bisa. Apa biasanya sanksinya bentuknya ini? Macam-macam, mulai dari embargo, mulai dari dikucilkan, ya misalnya dia tidak, ya kalau dulu ya dia tidak disertakan dalam Olimpiade ya, tahun 80, kemudian 84 dibales dan lain sebagainya. Banyak instrumennya. Dan itu harus melalui sidang-sidang badan-badan PBB terkait. Kalau sepengetahuan Pak Marbun sendiri, sampai sekarang perkembangan mengenai negara-negara global ini mengembangkan senjata biologis seperti apa, Pak? Apakah seperti nuklir yang diam-diam tapi juga dikembangkan? Pastinya begitu. Pastinya begitu. Jadi begini, suatu negara mengembangkan sesuatu itu pasti memiliki dasar berdasarkan kepentingan nasional. Itu dulu. Kepentingan nasional, kepentingan kawasan, baru kemungkinannya kepentingan faktanya, persekutuan dia. Sekarang tinggal bagaimana dia itu mengatur itu semua dan seberapa besar effort yang diberikan untuk dia bisa mengembangkan itu semua. Katakanlah kalau di Indonesia mungkin kita kan anggaran pertahanan itu masih di bawah 2% daripada APBN ya. Nah, kalau di sana di Amerika misalnya bisa sampai 1,5% khusus buat ini saja dan lain dan banyak lagi. Dan mereka pasti itu saling mendukung. Dan mereka pasti memiliki protokol yang sama. Jadi kalau dulu perang dingin, protokol penanganannya dan pemberlakuannya oleh Fakta Warsawa pasti berbeda dengan hal yang dilakukan oleh NATO. Itu kira-kira seperti itu. Berarti misalnya Pak Marbun, kalau ternyata memang ya kita nggak tahu lah, belum bisa menjawab lah ya ini apakah senjata biologis atau bukan. Betul. Tapi kalau mengenai teori intelijen, teori sederhana kan kadang bisa. Ketika ada hal seperti ini, misalnya ada dugaan senjata biologis, biasanya siapa pelakunya atau siapa yang ini kita lihat siapa yang paling untung kan, ketika simpelnya seperti itu kan. Betul. Bisa ditarik pemikiran seperti itu. Cuma untuk saat ini dari sekian ratus negara yang ada di dunia yang diakui, itu kok hampir semuanya kena. Kena ya? Iya. Yang menarik adalah Afrika. Tingkat penularan di sana itu rendah. Rendah ya? Ada yang menyatakan bahwa mereka sudah belajar dari apa yang terjadi tentang Ebola tahun 90-an. Ebola itu memang jauh lebih parah, jauh lebih mematikan daripada corona ini. Hanya saja kan penyebarannya nggak secepat kayak corona. Ya. Tapi masalahnya yang lebih membunuh itu bukan semata berapa orang yang meninggal, tapi efek ekonomi, efek politik yang kemudian terjadi. Kalau kita bicara masalah ini, kita tidak bisa lepas dari ketiga hal itu. Nah, terlepas dari ya udah kita masih belum bisa menjawab lah apakah ini biologis atau bukan, senjata biologis atau enggak. Kesiapan alutsista atau Indonesia sendiri gimana Pak menghadapi dugaan-dugaan seperti itu, mumpuni nggak sih kita ini? Nah jujur, Indonesia sebetulnya baru sekali ini menghadapi kasus yang begini masif ya. Belum pernah seumur Indonesia berdiri menghadapi kasus seperti ini. Dulu memang catatan sejarah tahun 1820 itu pernah ada kasus seperti ini, tapi itu kan waktu itu masih Hindia Belanda. Dan ingat, populasi penduduk masih sedikit, perhubungan transportasi laut udara belum ada,
transportasi darat juga masih terbatas dan lain sebagainya. Jadi efeknya tidak sebesar sekarang. Walaupun secara persentase dibandingkan jumlah penduduk pada saat itu lumayan besar. Begitu. Kemudian yang sekarang, kita siap atau tidak? Bisa dibilang hampir tidak ada negara yang siap. Siap itu dalam artian seperti kita menurunkan sepasukan satu tim atlet menghadapi Olimpiade, kita sudah latihan dan lain sebagainya. Enggak, bukan itu maksudnya. Tidak ada negara yang memperkirakan bahwa efeknya akan seperti ini. Nah, sekarang tinggal penanganannya. Ini terkait dengan ideologi, karakter bangsa itu, sikap politik pemerintah setempat dan lain sebagainya. Cina bisa memperlakukan lockdown total karena dia sentralistik, dia partai komunis, penguasa tunggal adalah presiden. Sedangkan kita demokrasi ya. Ya, dan kita seperti inilah sistemnya. Betul. Mudik itu adalah hal yang sangat penting di Indonesia. Udah jadi budaya wajib lah. Ya, mungkin sama pentingnya seperti Thanksgiving di Amerika ya. Betul. Pada hari itu semua orang pasti pulang kampung alias mudik ya kan, dengan berbagai caranya. Mulai dari bawa mobil sendiri, pakai motor dan lain sebagainya. Khusus untuk Indonesia, kita punya instrumen-instrumen alat-alat negara yang berkaitan dengan ini. Cuma mungkin besarannya belum seperti yang seharusnya dimiliki jika ini benar-benar terjadi seperti sekarang. Jadi masalah besarannya sama kapabilitasnya. Saya termasuk orang yang berpikiran bahwa semua komponen bangsa ini harusnya bersatu. Bersatu, si anu bisa apa, si ini bisa apa, si ini eksportisnya di bidang apa. Nah, itu dikoordinir dalam suatu orkestrasi yang baik dan memadai. Misalnya, kita tidak tahu apakah COVID di Sumatera itu pola penyebarannya mirip seperti di Jawa, atau kita sebutlah, misalnya penyebaran corona ini di Pekanbaru. Sama nggak sih seperti yang di Jakarta? Pola-polanya ya. Pola-polanya. Kalau sama di bidang apa? Apanya? Kalau tidak sama, apanya? Maka penanganannya pasti berbeda. Nah, instrumen-instrumen inilah yang kemudian saya bisa mengenali begini. Saya bisanya yang itu. Nah, inilah yang harus saling menyumbang. Nah, dalam hal menyumbang ini, Pak, di Amerika kontribusi. Ya. Di Amerika kan sudah besar lah kasusnya corona, sangat besar, COVID-19. Amerika bahkan sampai mengoptimalkan peran dari kapal induknya untuk dijadikan rumah sakit. Betul. Nah, di Indonesia sendiri, apakah sudah separah itu atau sudah sampai tahap itu atau belum, Pak, sampai membutuhkan hal seperti yang di Amerika ini? Dan mumpuni nggak alatnya? Gitu. Gini, Indonesia penduduknya itu 270 juta ya, 270 juta and counting. Hari ini berapa bayi yang lahir kita nggak tahu ya kan. Nah, logikanya ini kita ngomong logika ya, landasan logika. Dengan sebaran yang sebegini cepat, dengan pergerakan manusia di Indonesia yang sebegini cepat, jumlah yang mengidap dan dalam perawatan itu mestinya lebih banyak. Nah, sekarang tinggal masalahnya bagaimana memanage ini supaya, soalnya begini. Dalam berbagai teorinya epidemiologi, yang paling pokok itu adalah dia jangan sampai kurvanya itu terlalu menukik ke atas ya, sehingga melewati batas yang bisa ditanganin ya. Batas maksimal yang bisa ditangani oleh rumah sakit. Yang benar itu, walaupun ini memakan waktu lama, bagaimana kurvanya itu bisa lebih landai, sehingga yang di atas batas kemampuan maksimal itu cuma sedikit. Inilah yang memanage kemampuan memanage inilah yang sebetulnya menjadi tantangan utama. Pada saat yang sama ada konsideran kedua, perekonomian harus tetap berjalan, orang harus tetap makan. Ada caranya untuk menyetop ini, diberi makan oleh negara. Itulah yang dilakukan oleh Cina dan lain sebagainya, ya kan? Nah, kemudian pertanyaannya adalah kita mumpuni nggak sih? Nah, saya mau cerita sedikit. Jadi di Indonesia secara organisasi. Salah satu saya bilang salah satu ya. Salah satu institusi utama yang paling cepat digerakkan untuk melakukan ini by nature itu adalah TNI. Militer ya. Betul.
Dalam hal ini Panglima TNI Pak Marsikal TNI Hadi Cahyanto sebelum waktu baru-baru diumumkan, kira-kira seminggu Pak Hadi Cahyanto itu sudah memerintahkan semua rumah sakit tentara di seluruh Indonesia untuk disiagakan guna menangani ini. COVID ini ya? Iya. Sudah, itu adalah langkah antisipasi yang pertama. Yang kedua, setelah ini semakin menggejala, dia memerintahkan Kogab Wilhan. Jadi Indonesia sejak bulan November 2019 itu memiliki organ baru namanya Kogab Wilhan, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Oke. Ini organisasi yang sebetulnya barang lama, wajah baru. Kita pernah punya dulu namanya Kowilhan, Komando Wilayah Pertahanan Indonesia, terbagi menjadi 6 pada saat itu, tahun 60-an sampai tahun 80-an. Nah itu dibubarkan kemudian dihidupkan kembali. Kalau dulu 6, sekarang cuma 3. Nah dasarnya apa? Undang-Undang TNI Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Di situ dia ada tugas pokok 2. Operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah ini adalah operasi militer selain perang. Ini tugas pokok. Nah kemudian diperintahkanlah Panglima Kogab Wilhan 1. Kenapa 1? Karena itu wilayah yang paling banyak populasinya di Indonesia. Wilayah barat. Ya, batasnya itu di Pontianak ke barat. Nah itu wilayahnya Kogab Wilhan 1. Di situ kemudian dibentuk lagi organisasi bawahnya Kogas Gappat. Nah bingung kan? Bingung Pak. Ya. Tapi ini bagus Pak, informasi yang belum banyak tahu. Betul. Kogas Gappat. Gapnya itu gabungan, patnya itu terpadu. Kalau saya kepleset ngomong ini. Kogas Gappat. Kogas Gappat. Patnya pakai D. Jadi Kogab Wilhan 1 punya 4 wilayah tugas yang tugas pokoknya sekarang adalah menangani corona. Di mana itu? Rumah sakit darurat Wisma Atlet. Bayangkan dalam waktu kurang dari 1 minggu menyiapkan 6 tower, 6 menara itu menjadi rumah sakit darurat, ya? Akomodasi dan lain sebagainya. Tentu saja ini bukan kerjanya militer sendiri, ini didukung oleh PUPR, oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Gubernur, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lain sebagainya, kerja keroyokan lah. Nah, di situ dibuat karena 1 itu punya negara, yang kedua nganggur setelah Asian Games selesai. Di situ lokasinya bagus, dekat kemana-mana dan yang paling penting sarana prasarananya memadai. Makanya, tapi tetap istilahnya darurat karena itu bukan rumah sakit. Yang kedua di Pulau Sebaru, ini untuk karantina ya kan. Yang ketiga rumah sakit di Pulau Galang, Natuna. Ini memanfaatkan bekas lokasinya ya, bukan bangunannya. Lokasi penampungan pengungsi Vietnam tahun 70-an dulu. Vietnam ya? Iya. Oke, luar biasa sekali. Ternyata Pak Marbun bener-bener larut, tercemplung, menyelam di dunia yang hanyut dan kogas gas tadi itu. Sangat banyak sekali ilmu yang Pak Marbun serap mengenai militer dan informasi sejarah di Indonesia. Demikianlah Sobat Antara Podcastorial episode kelima kali ini hadir bersama Pak Ade Marbun. Terima kasih Pak Ade Marbun atas kehadirannya di Podcastorial Antara. Buat Sobat Antara tetap di rumah, stay at home. Ada pesan lagi Pak Marbun buat teman-teman Sobat Antara? Satu hal sederhana tapi penting. Jangan lupa rajin cuci tangan memakai sabun, menggunakan air mengalir. Betul. Karena tangan kita tidak tahu mengandung virus atau tidak. Betul, jadi biar kita memutus rantai corona dan patuhi kebijakan social distancing dan kebijakan apapun yang berguna untuk kesehatan semua. Baik Sobat Antara, demikianlah Podcastorial kita, sampai jumpa di episode selanjutnya.